Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kan juga sudah dalam downtrend begitu, sudah cukup lama rupiah terus melemah terhadap dolar dan hari ini bahkan sudah menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Anda sendiri melihat posisi untuk nilai tukar rupiah saat ini seperti apa sih? Ya, karena tekanan global ya, jadi kita memang pada tren pelemahan ya. Jadi pada dasarnya ini kita harus antisipasi, ya, bahkan ada kemungkinan dampaknya kepada barang-barang yang kita impor kan. Jadi kita akan menghadapi inflasi dari tekanan impor gitu ya. Itu yang kita khawatirkan karena akan menekan daya beli masyarakat ya, berarti khususnya untuk pangan, energi gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa ini dampaknya ya bisa agak jangka panjang kalau perang Ukraine tidak segera selesai. Oke, berarti artinya kurang lebih bisa meningkatkan inflasi inti begitu ya dengan tadi ya adanya impor, kita juga masih bergantung kepada barang-barang impor untuk pangan. Di satu sisi juga selain tadi ada kenaikan dolar dan juga pelemahan terhadap rupiah, di satu sisi juga kita ketahui bahwa saat ini harga komoditas juga telah membengkak. Menurut Anda efeknya nih untuk ke dalam produk-produk impor di dalam negeri seperti apa? Ya, karena kita kan tergantung energi ya. Jadi tekanan energi itu menyebabkan harga subsidi kita membengkak ya. Jadi kita lihat tekanan pertamanya itu adalah kebutuhan pokok yang namanya energi, sebagian besar kita impor, kita net importir, maka kita bisa perhatikan subsidi energi membengkak. Kecuali kalau pemerintah berani menaikkan harga BBM ya, itu tanda kutip. Karena apa? Karena memang tekanan ke dalam negerinya akan besar, kan ada masalah transportasi dan seterusnya. Tapi itu pun kalau kita lihat angka inflasi di bulan Juni, yang terbesar kan makanan minuman dengan transportasi begitu ya, termasuk yang terbesar itu, berarti tekanan impornya bukan hanya energi dan tentu saja makanan ya, makanan minuman, makanan khususnya pangan. Nah, kenapa demikian? Karena kita juga mengimpor bahan pangan yang sifatnya strategis gitu ya. Tadi disebut sapi salah satunya, tapi kan kita juga tergantung dengan beras, dengan gula, dengan bahkan garam sekalipun diimpor gitu ya. Jadi kita lihat barang kebutuhan pokok kita, kedelai ya, termasuk juga yang diimpor, itu hal-hal yang menekan pangan kita gitu ya, harga pangan. Nah, ini kan pelan-pelan kita bisa lihat ya, harga pangan yang bergejolak di dunia termasuk minyak goreng ya. Itu kan tekanannya dari dunia ya, dari perang Ukraine ya. Jadi gejolak pasar ini harusnya bisa ditekan, tapi kan kalau pasarnya oligopoli akan sulit ya mengendalikan di dalam negeri. Contohnya minyak goreng. Ya, jadi kita lihat harganya melambung di dalam negeri mengikuti tren pasar ekspor, harga ekspor ya. Jadi berarti dua kali lipat kita tekanan domestik kita. Memang walaupun produknya diproduksi dalam negeri, tapi tekanan pasar oligopolinya membuat pasarnya mengikuti ekspor, maka harga akan naik. Ya, jadi kita lihat ini sangat tergantung dari koordinasi yang ada di pemerintah ya untuk bisa menekan harga. Apakah benar-benar ingin menekan harga barang-barang yang bisa kita kendalikan di dalam negeri. Kalau seperti kedelai kan enggak gitu ya. Tapi kalau minyak goreng mungkin bisa gitu ya. Energi juga demikian kan, sebetulnya kita memang impor gitu. Tapi apakah berani mengendalikan tekanan impor itu dengan menaikkan harga BBM misalnya? Kalau tidak mau beban di dalam fiskalnya besar ya, karena impornya ini mengakibatkan subsidi BBM kita besar. Dan kalau subsidi ini besar, kita trade off ya kepada pilihan yang lain. Kita mengorbankan pilihan terbaik kita untuk. Ya, Ibu Nina Gitu. masih bisa mendengar? Ya, Ya, artinya di sini terdengar. ada ada dilema juga begitu ya dari pemerintah seperti apa harus Ya, mengantisipasinya. Karena di satu sisi juga pemerintah kan kita ketahui terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat begitu di tengah kondisi saat ini. Mungkin Anda sendiri melihat mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara fiskal begitu selain tadi kan adalah dengan subsidi. Tapi kita ketahui bahwa subsidi juga tidak bisa berlangsung lama begitu. Ada batasan-batasan yang juga dimiliki oleh pemerintah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini? ya, pertama tentu harus melihat barang kebutuhan pokok mana yang ingin dipertahankan daya belinya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya tadi kebutuhan pokok utama kita pangan dan energi. Jadi ada beras, ada minyak ya BBM. Tapi menjelang Idul Adha kalau kita lihat tekanan lain yang muncul, daging gitu ya misalnya. Karena kebetulan di dalam negeri ada masalah penyakit gitu ya. Jadi kita lihat sebetulnya kita tidak terlalu sulit ya untuk mengendalikan kalau tekanan dalam negerinya bisa diperbaiki, misalnya penyakit tadi PMK ya diatasi gitu. Tapi kan ini sudah terlanjur ya, jadi trade off-nya adalah kita impor saja gitu kan. Nah,
Padahal nilai tukar memburuk ya, artinya lebih banyak rupiah yang diperlukan untuk mengimpor barang yang sama. Nah, inilah dilemanya. Jadi kalau jangka pendek ya bisa saja impor, tapi kan jangka menengahnya harus dipikirkan keluar dari impor. Caranya bagaimana? Ya caranya memperbaiki struktur produksi dalam negeri, sektor realnya dibenahi. Dan inilah PR kita bertahun-tahun ya, swasembada beras, swasembada sapi juga termasuk daging kan, swasembada gula gitu ya. Jadi ini PR yang belum selesai sampai hari ini ya, yang bahkan diperparah dengan adanya penyakit PMK tadi gitu ya. Itu tetap merupakan PR gitu ya. Jadi Ya. yang bisa dikendalikan ya hanya impornya saja sekarang. Tinggal Anda pilih kan impornya mau pakai harga real atau harga subsidi. Contohnya BBM.